Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid, saya dari kelas Biologi 1 semester 2, ingin menjelaskan tentang aturan Markovnikov dan anti-Markovnikov. Nah, produk mayor dari suatu reaksi adisi elektrofilik selalu mengikuti aturan Markovnikov dan disebut sebagai produk Markovnikov. Menurut aturan Markovnikov, jika suatu alkena direaksikan dengan asam halida atau HX, maka atom H dari HX akan masuk pada atom C rangkap yang mengikuti H lebih banyak. Oke. Nah, sebagaimana kita contohkan sebagai berikut. Jadi, kita buat contoh. Di sini ada suatu senyawa alkena. Nah, kita reaksikan dengan, jadi contoh asam halidanya yaitu adalah asam bromida atau HBr. Nah, apa produknya? Jadi menurut aturan Markovnikov, jika suatu alkena direaksikan dengan asam halida, maka atom H dari HX akan masuk pada atom C rangkap yang mengikat H lebih banyak. Jadi, Br masuk di atom sini. Dan H masuk di sini. Jadi produknya adalah seperti ini.
Nah, jadi atom ion Br masuk di sini. Nah, atom H masuk di sini. Jadi produk alkena yang kita reaksikan adalah namanya adalah 1 propena. Nah, sedangkan hasil produknya adalah 2 bromo propana. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk mayor reaksi antara propene dengan HBr atau asam bromida adalah 2 bromopropana. Nah, selanjutnya untuk memahami aturan Markovnikov dengan baik, kita dapat mempelajari beberapa contoh reaksi berikut. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini dia lengkapnya. Tandai ya dengan pulpen merah. Yap, di sini. Oke. Nah, jadi ketika kita reaksikan dengan asam bromida atau sejenis asam halida, maka dapat dipastikan bahwa produk mayornya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Nah, bromida. Nah, produk minornya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Begini. Jadi seperti ini. Atom C primer dengan atom C sekunder yang lebih kuat menurut aturan Markovnikov. Jadi atom C sekunder lebih kuat daripada atom C primer. Ya, jadi lebih stabil produknya. Kalau misalnya diletakkan di atom C sekunder daripada di atom C primer. Nah, jadi ini nama nama senyawanya adalah 1 pentena. Nah, jadi hasil produknya adalah 1, yang ini ya. Yang ini kita masukkan nih produknya. Produk mayor adalah 1 bromo pentana. 1
2 bromopentana. 2 karena letaknya di 2 ya. 2 bromopentana. Nah, sedangkan produk minornya yaitu 1 bromopentana. Oke. Nah, kita buat contoh yang lainnya lagi. Kita buat lebih besar lagi ya. Kita buat lebih besar. Oke. Kita buat lebih besar. Nah, di sini letak ikatan rangkapnya. Nah, di sinilah cabangnya. Oke. Nah, ini adalah satu senyawa yang namanya itu adalah 1,1 metil siklopen 1 metil siklopen 1N. Oke. Nah, kita reaksikan dengan asam klorida. Dengan asam klorida HCl. Nah, sudah dipastikan di sini adalah letak atom C tersier. Atom C tersier. Jadi kita gambar dulu. Nah, di sini dia cabangnya. Nah, produk minornya adalah jadi atom C tersier lebih besar atau lebih stabil daripada atom C sekunder. Jadi, oke. Nah, lanjut ke aturan anti-Markovnikov. Nah, dalam kasus adanya suatu peroksida,
maka produk mayor dari suatu reaksi adisi elektrofilik teramati tidak mengikuti aturan Markovnikov. Jadi, produk mayor yang berlawanan dari aturan Markovnikov ini disebut sebagai produk anti-Markovnikov. Jadi, contohnya seperti ini. Ini adalah anti-Markovnikov. Markovnikov. Oke. Nah, jadi kita ambil contoh yang tadi dari senyawa awal tadi. Nah, jadi kalau tadi Markovnikov, tadi produk Markovnikov, nah atom bromida ataupun atom ion bromida masuk kepada atom C yang tersier, yang mengikat tiga atom, atom C yang sebelah sini. Nah, kalau yang ion H yang tadi dari asam bromida masuk di sini. Maka, kalau anti-Markovnikov, sebaliknya. Jadi, ini dimasuki oleh atom H. H masuk di sini. Nah, maka Br masuk di sini. Jadi, hasil dari reaksinya tersebut, nah, reaksi anti-Markovnikov ini tadi dikarenakan adanya asam peroksida dan peroksida ya. Peroksida. Oke. Peroksida. Maka hasilnya di sini letak H dan di sini letak Br. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, aturan anti-Markovnikov ini hanya berlaku pada reaksi alkena dengan asam bromida yang dibantu oleh kehadiran suatu peroksida. Jadi, kehadiran suatu peroksida dalam reaksi ini menyebabkan HBr mengalami pemutusan homolitik sehingga dihasilkan radikal bebas bromida. Radikal bebas bromida ini selanjutnya menyebabkan reaksi adisi tersebut berlangsung dengan mekanisme radikal bebas sehingga menghasilkan produk mayor berupa produk anti-Markovnikov. Hal ini disebabkan oleh sifat alamiah dari ikatan HBr yang mudah mengalami pemutusan homolitik dan ikatan CBr yang terbentuk juga bersifat stabil. Oleh karena itu, aturan ini tidak berlaku pada reaksi adisi antara alkena dengan asam halida yang lain. Nah,
Contohnya seperti ini. Kita terapkan pada contohnya. Contoh yang pertama tadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini letaknya. Oke. Nah, kita reaksikan dengan HBr atau asam bromida juga dengan H2O2 yaitu peroksida. Maka produk mayornya adalah ini dia produk mayornya. Oke. Nah, selanjutnya, begitu juga dengan senyawa ini. Kita reaksikan dengan asam bromida dan H2O2. Maka produk mayornya akan seperti ini. Ini produk mayornya. Ini adalah produk anti Markovnikov. Oke, kedua ini adalah karena hanya asam bromida lah yang mampu menghasilkan produk anti Markovnikov. Nah, sedangkan pada contoh berikut ini kita reaksikan dengan HCl dan asam peroksida. Maka produk mayornya akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah produk Markovnikov. Kenapa seperti itu? Karena ia tidak berlaku untuk asam halida selain HBr. Nah, jadi sekian penjelasan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.